Hai para saudara, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Balas Dendam dan Pengorbanan untuk bagian yang kedua. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Xiao Yu yang merupakan anak buah Rongsu datang ke Sekte Salju untuk mencari informasi mengenai Pavilion Lingsu. Sehingga wanita di sana yang bernama Luli datang dan bersedia memberikan informasi tersebut. Namun sebagai bayarannya, ia meminta obat penawar dari Mutiara Cihua. Sementara Lin Jing menjelaskan jika dari awal ia tidak berniat untuk membohongi Ronghua dan kedatangannya ke kota ini dikarenakan ia ingin mencari tahu siapa pembunuh ayahnya. Tak lama kemudian Ronghua pun dipinta untuk bertemu dengan pemimpin pavilion dan Lin Jing yang ingin ikut dipinta untuk tetap menunggu di luar. Di saat bertemu, Lin Ru sudah mengetahui kedatangan Ronghua saat ini, yaitu ingin mengambil mutiara Cihua darinya. Ia pun menunjukkan mutiara tersebut yang telah berada di tubuhnya untuk mengobati penyakitnya saat ini. Bahkan ia juga mengetahui jika mutiara Cihua ini juga akan membunuhnya suatu saat nanti. Sehingga Lin Ru ingin membuat kesepakatan dan meminta Ronghua untuk membawakan obat penawarnya. Apabila ia sudah sembuh dari penyakitnya ini, maka mutiara Cihua akan ia berikan. Sementara di tempat lain, Su Min menemui Lin Jing dan ia sadar kalau Lin Jing mencintai Ronghua. Namun alasan ia datang ke Pavilion Lingsu bukan untuk membahas pernikahannya, melainkan untuk membuat kerjasama agar keluarga Mei miliknya bisa mendapatkan perlindungan. Sehingga mendengar hal tersebut, Lin Jing lalu memiliki sebuah ide. Kemudian Lin Jing pun membawanya untuk menghadap ke ibunya, yang ternyata ia mengangkat Su Min menjadi adik angkatnya dan melakukan ritual minum arak untuk mengesahkannya agar keluarga Mei bisa berlindung di bawah naungan pavilion. Sehingga Lin Ru pun menerima keputusan mereka karena ia juga senang memiliki anak seperti Su Min walaupun bukan dari ikatan pernikahan. Dan setelah itu Lin Jing pun menjelaskan kepada Ronghua kalau ia tidak akan menikah dengan wanita manapun karena ia mencintainya. Mendengar hal itu Ronghua menjadi tersipu malu dan hubungan mereka pun membaik kembali. Namun masalah ini mereka harus bisa mendapatkan obat penawar untuk ibunya. Sehingga Lin Jing sesaat meminta Ronghua untuk tidak menyebarkan identitasnya tersebut sebagai tuan muda di Pavilion Lingsu. Sementara itu Xiao Yu pun datang menemui Rongsu untuk mengabarkan kalau Sekte Salju mau memberikan informasi mengenai Pavilion Lingsu. Namun bayarannya berupa obat penawar Mutiara Cihua. Singkatnya Rongsu pun pergi ke suatu tempat yang merupakan markas Sekte Ming. Ia pun sudah mengetahui tempat ini karena sejak kecil ia sudah diculik oleh Ming Zun. Oleh karena itu ia pun berencana ingin membunuhnya. Setelah berhasil masuk terlihat Ming Zun sedang bersemedi untuk mengobati luka lamanya. Oleh karena itu ia pun menggunakan kesempatan tersebut untuk membunuhnya. Namun dikarenakan perbedaan kekuatan yang membuat Rongsu kalah dengan mudahnya. Lalu tak lama kemudian Yizhou pun datang ke sana untuk membantunya. Dalam sekejap Rongsu pun memanfaatkan kesempatan itu dan berhasil menusuknya. Setelah itu mereka berdua pun segera kabur dari sana. Namun jebakan mekanisme Sekte Ming langsung aktif kembali yang membuat mereka berdua kesulitan untuk keluar dari sana. Terlihat pasukan di sana keluar untuk menyerang mereka. Bahkan pintu jalan keluar pun hendak tertutup. Sehingga Yizhou pun segera menahannya menggunakan pedangnya. Sementara Lin Jing bersama Ronghua telah kembali ke kota Longyin dan mengabarkan kepada Jing Feng kalau mereka gagal mendapatkan mutiara Cihua. Mereka juga berbohong kalau Ming Zun ketua Sekte Ming yang telah menggagalkan misi mereka. Jing Feng yang mendengar hal tersebut merasa bimbang karena Ming Zun tidak hanya membuat perhitungan kepadanya, akan tetapi juga membuat perhitungan kepada Lin Ru yang merupakan ketua Pavilion Lingsu. Lalu Jing Feng pun menemui Ronghua untuk bertanya bagaimana sifat dan karakter ketua Pavilion Lingsu saat ini. Anaknya menjelaskan jika Lin Ru tidaklah jahat seperti apa yang mereka ketahui. Lin Ru hanya menggunakan mutiara Cihua untuk mengobati penyakitnya, bukan untuk melawan mereka. Di sini ayahnya pun mengatakan percuma saja menggunakan mutiara tersebut karena obat penawarnya saja saat ini belum ada.
Kemudian Ronghua dipinta ayahnya untuk bekerja sama dengan Pavilion Lingsu dalam menghadapi Sekte Ming. Lalu ayahnya menjawab hal itu tidak bisa ia lakukan sebelum mengetahui secara pasti rencana apa yang dilakukan oleh Pavilion Lingsu saat ini. Di saat itu Xiao Yu pun mengabarkan kepada Jing Feng kalau Rongsu berhasil menyerang markas Sekte Ming dan membuat Ming Shun terluka parah. Mendengar berita itu, Jing Feng menjadi senang dan bangga kepada Rongsu karena anaknya ini telah melakukan pekerjaan yang sangatlah baik. Sedangkan Ming Shun pergi ke Sekte Salju untuk mengobati lukanya, yang ternyata ketua Sekte Salju merupakan murid dari Ming Shun. Ia pun mengetahui kalau Rongsu hendak membeli informasi mengenai Pavilion Lingsu. Dengan bayaran, Rongsu akan memberikan obat penawar dari Mutiara Jiwa. Ming Shun pun meminta ketua Sekte Salju untuk tidak menceritakan kepada Rongsu mengenai kedekatan mereka berdua ini. Sementara di tempat lain, Su Min menemui kakaknya yang bernama Mei Ying yang mengabarkan kalau ia tidak menikah dengan Lin Jing, namun ia diangkat menjadi anak oleh ketua Pavilion Lingsu. Mau bagaimanapun juga hasilnya keluarga Mei mereka tetap akan mendapatkan perlindungan dan tidak perlu khawatir lagi saat ini. Kemudian Mei Ying melihat surat yang mengingatkannya mengenai masa lalunya, yang di saat itu ayahnya sekarat dan hampir tewas. Ia pun membawanya ke kota Longyin untuk meminta bantuan. Namun sayang gerbang kota Longyin tidak mengizinkannya untuk masuk. Padahal saat itu ia sangat membutuhkan Mutiara Jiwa. Mulai dari sinilah ia sangat membenci Jing Feng yang tidak mau membantu keluarga Mei miliknya ini. Sementara di tempat lain, Lin Jing bersama Ronghua sedang menyelidiki kasus keluarga Mei yang memiliki Mutiara Jiwa. Ia pun mengecek sebuah buku yang tertulis daftar nama-nama keluarga bangsawan mana saja yang menerima Mutiara Jiwa, dan di sana tidak tertulis nama keluarga Mei. Sesaat Lin Jing teringat kalau Su Min pernah bercerita dari mana keluarga Mei bisa mendapatkan Mutiara Jiwa tersebut, yang ternyata mereka mencuri mutiara itu dari keluarga Tang. Sedangkan di aula kota Longyin, pada akhirnya obat penawar dari Mutiara Jiwa berhasil dibuat oleh Bibi Xian, dan masing-masing keluarga bangsawan di dunia persilatan yang memiliki Mutiara Jiwa akan mendapatkan satu buah obat penawarnya. Kemudian Bibi Xian menjelaskan kalau nantinya akan ada utusan dari masing-masing keluarga bangsawan yang datang untuk mengambil obat penawar tersebut, dan mereka harus menjaganya dengan baik obat-obat itu. Terlihat Rongsu memanggil Mei Ying dan mengajaknya bekerja sama. Mei Ying saat ini memiliki dendam kepada keluarga Xiao karena di saat dulu keluarga Xiao telah mengkhianati keluarganya dan memilih untuk bekerja sama dengan keluarga Tang. Tidak hanya itu, ayahnya juga dibunuh oleh keluarga tersebut. Maka dari itu Rongsu memintanya untuk membunuh ketua dari keluarga Xiao. Dengan begitu ia pun bisa mencuri obat penawar yang nantinya diambil oleh Tuan Xiao. Di malam harinya, Rongsu memberitahukan keberadaan Tuan Xiao kepada Mei Ying dan ia pun berhasil menemukannya. Melihatnya di sana, Tuan Xiao sangatlah terkejut dan ketakutan karena ia sadar yang membunuh ayahnya waktu dulu adalah dirinya. Ia pun mencoba meminta maaf dan menjelaskan di saat dulu alasan ia tidak memberikan Mutiara Jiwa kepada keluarga Mei karena keluarga Tang dapat memberikan perlindungan kepadanya. Namun Mei Ying tidak peduli dan ia hanya ingin balas dendam atas kematian ayahnya tersebut. Dengan bersamaan, Lin Jing membawa pasukan untuk mencari keberadaan Tuan Xiao yang tidak kunjung datang ke kota Longyin. Ia juga membawa obat penawarnya atas perintah dari Jing Feng. Lalu dari kejauhan Rongsu telah bersiap menyerang untuk merebut obat penawar tersebut. Pasukan yang dibawa oleh Lin Jing tewas terbunuh dan ia pun terjebak di sana. Kemudian Lin Jing yang cerdik sudah menyadari semuanya ini pasti ulah dari Rongsu. Ia pun lalu mengumpannya agar keluar dengan menunjukkan obat penawar tersebut. Namun siapa sangka di saat Rongsu keluar, Lin Jing justru membakarnya dan pergi dari sana. Yang ternyata obat penawar yang dibawa oleh Lin Jing adalah yang palsu dan yang asli berada di tangan Ronghua. Mereka berdua juga memanfaatkan hal itu untuk mencuri obat penawarnya yang nanti akan diserahkan kepada Lin Ru, yaitu ibunya Lin Jing yang membutuhkannya saat ini. Sementara itu Lin Jing tak sengaja bertemu dengan Mei Ying yang telah menghabisi nyawa Tuan Xiao. Dikarenakan tindakannya itu, Lin Jing pun segera menangkapnya. Singkatnya, Mei Ying pun dikurung di dalam kamar hitam milik Bibi Xian. Kamar hitam merupakan tempat penyiksaan yang dapat menimbulkan halusinasi dan menyebabkan kematian.
Sedangkan Rongsu bersama Ronghua segera menghadap ke ayah mereka. Di sana Ronghua yang takut Mei akan buka mulut mengenai kerjasama mereka, lalu meminta ayahnya untuk segera membunuh Mei. Namun berbeda hal dengan Ronghua yang meminta sang ayah untuk segera melepaskannya. Dikarenakan Mei merupakan kunci utama. Dengan tidak membunuhnya maka mereka akan bisa mengetahui siapa yang menyuruhnya untuk membunuh Tuan Xiao. Yang pada akhirnya Jing Feng pun memilih pendapat Ronghua dan akan melepaskan Mei. Sehingga Ronghua yang mendengar hal tersebut menjadi panik. Di tempat lain, Lin Jing menghampiri Yizhao. Ternyata Yizhao memang ditugaskan olehnya untuk selalu mendekati Rongsu supaya bisa mengetahui apa saja yang sedang direncanakan oleh Rongsu. Lalu Lin Jing berkata obat penawar saat ini berada di tangannya dan ia akan mengatur strategi untuk mengirim obat tersebut kepada ibunya itu. Sementara itu Rongsu menjadi kesal karena ulah Lin Jing kini ia gagal mendapatkan obat penawarnya. Apabila tidak memiliki obat tersebut, maka ia tidak akan bisa membeli informasi mengenai pavilion Lingsu di Sekte Salju. Dengan bersamaan, Mingzun yang berada di Sekte Salju mendapatkan kabar kalau Rongsu gagal mendapatkan obat penawarnya dan orang yang menggagalkannya itu adalah Lin Jing. Dari sinilah Mingzun sadar kalau Lin Jing memang sengaja melakukan ini karena ia juga membutuhkan untuk diberikan kepada ibunya tersebut. Keesokan harinya, pasukan yang dipinta oleh Lin Jing untuk membawa obat penawarnya dicegat oleh Luli yang mendapatkan perintah dari Mingzun untuk melakukannya. Ia pun membunuh pasukan tersebut dan berhasil mendapatkan obat penawar itu. Tak lama kemudian Suing yang merupakan pasukan pavilion Lingsu datang ke sana. Namun mereka terlambat karena pasukan yang diutus oleh Lin Jing telah dibunuh dan obat penawarnya telah diambil. Kemudian ia pun segera kembali untuk melaporkan kepada Lindru. Namun Lindru yang hampir dikendalikan oleh Mutiara Cihua tiba-tiba menyerangnya. Untung saja hal itu bisa mereka atasi. Yang ternyata itulah efek Mutiara Cihua yang secara perlahan mengambil alih tubuh seseorang dan lama-kelamaan akan tewas dengan sendirinya. Sementara itu Lin Jing sedang berada di depan gerbang kota Longyin. Ia pun merasa khawatir karena pasukan yang ia utus hingga sampai saat ini belum memberikan kabar sama sekali. Dan ia pun khawatir obat penawar itu tidak akan sampai di tangan ibunya. Lalu Lin Jing dipanggil oleh Jing Feng. Ia pun akan dihukum karena gagal mengantar obat penawar kepada Tuan Xiao kemarin. Namun tindakannya dengan membakar obat itu juga keputusan yang tepat agar tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Maka dari itu hukumannya diperingan. Sehingga Lin Jing pun dipinta untuk menjaga taman bunga yang merupakan tempat terlarang. Di tempat lain, Ronghua pun menghampiri Mei. Di sana ia memberikan kitab bela diri milik keluarga Mei. Hal tersebut ia lakukan sebagai bentuk rasa simpatinya kepada Mei. Dan ia juga meminta agar Mei tidak membuka identitas Lin Jing yang merupakan tuan muda pavilion Lingsu. Tak lama setelah itu, Rongsu pun juga datang ke sana. Di sini Mei mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan. Terlihat Rongsu mengancamnya apabila ia buka mulut mengenai kerjasama mereka kemarin. Maka Rongsu tidak akan membantunya untuk keluar dari kota Longyin. Melihat sikap Rongsu, Mei menyadari siapa orang yang harus ia bantu saat ini. Di malam harinya, Mingzun datang menemui Linru. Bukannya ingin membunuhnya, namun ternyata Mingzun memasukkan pil obat penawar dari Mutiara Cihua ke dalam tubuhnya. Lalu Linru bertanya kenapa ia melakukan hal itu. Mingzun menjawab jika ia ingin Linru balik ke perguruan sekte miliknya dan membantunya untuk menghabisi Jing Feng. Dikarenakan pengkhianatan yang dilakukan oleh Linru di saat dulu, hanya meninggalkan sekte Ming agar bisa menikah dengan pria yang dia cintai. Berbeda hal dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh Jing Feng yang di saat dulu menyerang dan melukainya. Singkatnya keesokan paginya, Suing mendapatkan sebuah bukti berupa bola merah milik Luli dari sekte salju. Linru yang melihat itu pada akhirnya menyadari kalau pasukan yang diutus oleh Lin Jing waktu itu untuk mengantar obat penawar dicegat oleh sekte salju yang bekerja sama untuk Mingzun. Dan setelah itu Mingzun memberikan obat itu kepadanya yang seolah-olah ia saat ini berhutang nyawa kepada Mingzun. Masalah ini Linru meminta Suing untuk tidak memberitahukan kepada Lin Jing dikarenakan sangat berbahaya apabila anaknya itu mengetahui kalau ibunya saat ini akan kembali lagi ke sekte Ming.
Di sisi lain, Jing Feng menghampiri Lin Jing yang sedang menjaga tempat terlarang. Di sini Lin Jing bertanya kenapa Jing Feng melakukan semuanya ini. Jing Feng menjawab alasan ia menanam mutiara jiwa supaya seluruh perguruan dunia persilatan tunduk atas perintahnya. Hanya dengan memberikan mutiara jiwa kepada semua perguruan bela diri, ia pada akhirnya bisa mengendalikan semua perguruan yang ada. Siapapun yang mencoba melawannya, maka ia tidak akan memberikan obat penawar tersebut. Tak lama kemudian Ronghua pun datang ke sana dengan mengabarkan kalau Bibi Xian jatuh sakit. Mendengar hal itu, Jing Feng segera pergi dan mengecek keadaannya tersebut. Terlihat Bibi Xian jatuh sakit karena kehabisan tenaga dalam akibat membuat obat penawar. Di sini Jing Feng tidak akan memberikan mutiara jiwa kepada Bibi Xian karena takut Xian malah akan lebih menderita nantinya. Dan singkatnya, ketua Sekte Tang bersama pasukannya datang ke kota Longyin untuk menuntut balas dendam kepada Mei Ying karena telah membunuh Tuan Xiao. Kemudian Yizhao segera menemui Lin Jing dan melaporkan masalah tersebut. Terlihat Lin Jing saat ini tidak bisa pergi dari sana karena ia harus menjaga tempat terlarang ini. Ia pun meminta Yizhao untuk keluar dan menjaga keselamatan Ronghua. Sementara di sisi lain pertarungan sengit pun terjadi karena ketua Sekte Tang memaksa untuk masuk. Namun pertarungan ini dimenangkan oleh pasukan kota Longyin dan terlihat Tuan Tang bersama adiknya segera pergi dari sana. Yang seketika itu Rongsu bersama Yizhao terus mengejar hingga keluar dari wilayah kota Longyin. Dan siapa sangka semuanya itu hanyalah jebakan yang dipersiapkan oleh Tuan Tang dengan mengumpan mereka berdua datang ke sana. Sementara di ruangan mayat, terlihat beberapa pasukan yang terbunuh dimasukkan ke sana oleh Xiao Yu. Lalu tiba-tiba terdapat 3 mayat yang merupakan anak buah Tuan Tang yang sedang menyamar, sehingga Xiao Yu terkena serangan dan terluka parah. Kemudian ketiga pasukan tadi ingin mencari keberadaan Mei Ying, yang justru mereka masuk ke tempat terlarang dan bertemu dengan Lin Jing. Terlihat mereka pun bertanya mengenai keberadaan Mei Ying di sana, namun Lin Jing tidak mau menjawab sehingga mereka pun bertarung. Setelah melihat itu semua, mereka pun bertiga balik ketakutan dan bertanya siapa dia sebenarnya. Yang pada akhirnya Lin Jing berterus terang kalau ia adalah tuan muda dari Pavilion Lingsu. Tak lama kemudian Mei Ying pun datang ke sana sehingga pasukan itu yang melihatnya pun langsung menyerangnya. Namun sayang tindakan mereka dihentikan oleh Lin Jing. Tak lama kemudian Ronghua pun datang ke sana untuk menyebarkan bubuk beracun. Dikarenakan ternyata tanaman itu tidak boleh terkena darah manusia, maka dari itu Lin Jing tidak membunuh mereka bertiga secara langsung. Sementara Rongsu bersama Yizhao masih bertarung melawan pasukan Sekte Tang sehingga mereka terluka parah dan kewalahan. Kemudian Jing Feng dengan cepat datang membantu dan berhasil mengalahkan mereka semua. Tidak hanya itu, pasukan pemanah segera melepaskan serangan dan panah tersebut berisikan bom peledak beracun yang membuat Tuan Tang bersama adiknya keracunan. Dengan menyadari kalah jumlah, maka mereka pun segera pergi dari sana. Namun sebelum itu Tuan Tang mengatakan kepada mereka semua kalau Jing Feng adalah orang yang sangatlah jahat. Apabila Jing Feng berani membunuhnya, maka ia akan membocorkan rahasia mengenai kejahatan yang dilakukan oleh Jing Feng di saat dulu. Mendengar hal itu Jing Feng menjadi marah dan ia pun memerintahkan Guru Bai untuk mengejar Tuan Tang dan membunuhnya. Singkatnya Tuan Tang yang sekarat akibat racun tak sengaja bertemu dengan Lin Jing. Kemudian Lin Jing segera menghampirinya dan memberikan sedikit tenaga dalam. Yang terlihat Lin Jing lalu mengaku kalau ia adalah tuan muda dari Pavilion Lingsu. Yang membuat Tuan Tang mendengarnya pun lalu menceritakan kejahatan dari Jing Feng. Kalau di saat dulu Jing Feng merupakan murid dari Sekte Ming yang telah berkhianat dan mencelakai Ming Sun, yaitu gurunya sendiri. Tidak hanya itu, Jing Feng juga menyerang Lin Ru bersama suaminya, yang secara tidak langsung kedua orang itu merupakan ayah dan ibunya Lin Jing. Kemudian Tuan Tang pun lanjut bercerita jika Jing Feng yang ingin menjadi penguasa dunia persilatan menyerang ayahnya Lin Jing untuk mencuri bibit mutiara jiwa. Dikarenakan sebenarnya bibit mutiara jiwa milik ayahnya Lin Jing. Oleh karena itu ayahnya Lin Jing tewas terbunuh. Tak lama kemudian Tuan Tang pun tewas terbunuh akibat diserang oleh Jing Feng yang datang ke sana. Semua kebenaran sudah terungkap mengenai kejahatan Jing Feng. Namun di sini Lin Jing masih merahasiakan identitasnya tersebut.
Yang pada akhirnya Bibi Xian sedikit demi sedikit mulai membaik karena Jing Feng menggunakan tenaga dalamnya untuk mengobatinya tanpa harus menggunakan mutiara Cihua. Sedangkan Lin Jing saat ini sedang bersama Rong Hua. Di sana Rong Hua pun sangatlah bersedih setelah mengetahui pembunuh ayah Lin Jing merupakan ayahnya sendiri. Ia pun tidak tahu harus berbuat apa untuk menebus dosa yang telah dilakukan oleh ayahnya tersebut. Lalu Lin Jing menjawab semuanya ini merupakan masa lalu mengenai kedua orang tua mereka. Dan saat ini mereka berdua hanya perlu berfokus tentang masa depan mereka. Dan terlihat keseriusan mereka pun segera disampaikan langsung kepada Jing Feng. Lin Jing yang saat ini masih menyembunyikan identitasnya mencoba meyakinkan Jing Feng kalau ia bisa menjaga anaknya dengan baik. Bahkan Rong Hua juga memohon kepada ayahnya untuk merestui pernikahan mereka. Dan Jing Feng yang masih kaget belum bisa memberikan tanggapan apapun karena bagaimanapun juga Lin Jing belum memberikan keterangan mengenai dari mana dia berasal. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. Xiao tunggu diri dan salam Sundaners.